Masuk ke bab pencegahan komplikasi. Perhatian harus diberikan untuk menghindari 3 komplikasi yang serius dan mengancam jiwa. Yang pertama, hipotensi pada ibu bisa dihindari atau diminimalisasi dengan pemberian cairan infus sebanyak 1 liter 10 menit sebelum melakukan blok spinal, epidural ataupun kaudal untuk mengkompensasikan meningkatnya vasodilatasi sebagai akibat dari blokade vasomotor. Juga penting untuk memposisikan parturien secara lateral untuk menghindari terjadinya kompresi aorta kafal akibat posisi terlentang. Yang kedua, reaksi toksisitas sistemik itu harus dicegah dengan menghindari pemberian dosis berlebih atau injeksi intravena dengan dosis terapeutik secara tidak sengaja. Yang ketiga, anestesi spinal yang tinggi atau total sebagai hasil injeksi subarachnoid yang tidak disengaja dari dosis obat anestesi lokal yang direncanakan untuk blok epidural. Masuk ke bab dosis percobaan. 2 komplikasi terakhir bisa dicegah dengan mencoba mengaspirasi darah atau cairan cerebrospinal dan dengan memberikan dosis percobaan sebanyak 3 ml dari larutan yang mengandung 45-60 mg lidocaine atau 5 dengan 7,5 mg bupivacaine dan 15 mcg epinephrine. Apabila terjadi injeksi secara tidak sengaja ke dalam ruang subarachnoid, parturien akan mengalami blok spinal rendah T10-S5 yang juga bisa digunakan daripada memberikan blok epidural. Apabila terjadi injeksi intravena secara tidak sengaja, epinephrine akan menimbulkan takikardia dan hipertensi yang moderat dalam waktu 20-30 detik sejak injeksi dan akan berakhir dalam waktu 30-60 detik. Hal ini berarti denyut jantung penderita selama fase dosis percobaan harus selalu dipantau. Dosis terapeutik yang lebih besar hanya bisa diberikan apabila keduanya tidak terjadi. Apabila efektivitas dari dosis percobaan ini sekarang banyak diragukan mengingat hasilnya yang tidak sensitif dan juga tidak spesifik untuk mendeteksi terjadinya pemasangan kateter epidural secara intravena yang tidak disengaja. Lagi pula, dosis obat anestesi lokal pada kebanyakan dosis percobaan bisa mencapai atau bahkan melebihi dosis yang digunakan untuk menghasilkan analgesia epidural. Adanya ekstra obat anestesi lokal dan epinephrine dalam dosis percobaan ini akan meningkatkan resiko terjadinya blok motorik, juga resiko potensial dari epinephrine, meningkatnya blok motorik dan menurunnya aktivitas rahim. Nah, bisa juga mengurangi manfaatnya. Tambahan lagi, resiko utama dari injeksi atau infus secara intravena dari campuran obat anestesi lokal atau opioid yang diencerkan untuk analgesia pada persalinan adalah hilangnya nyeri yang tidak adekuat, bukannya toksisitas sistemik dari obat anestesi lokal. Sekarang, direkomendasikan untuk memberikan injeksi dosis kecil yakni 3-5 ml obat anestesi lokal secara bertahap melalui kateter epidural. Teknik fractionate bolus ini juga disertai pengamatan secara pasif akan adanya darah atau cairan otak setelah dengan aktif melakukan aspirasi kateter epidural dalam upaya untuk mendeteksi migrasi kateter secara tidak sengaja ke dalam ruang subarachnoid ataupun pembuluh darah. Cara ini dilakukan segera sebelum dan sesudah setiap pemberian. Setiap kali pemberian parturien itu harus terus dinilai akan adanya efek intratekal ataupun intravaskular, sehingga setiap dosis yang diberikan melalui kateter epidural dianggap sebagai dosis percobaan. Injeksi intratekal secara tidak sengaja dari obat anestesi lokal yang ditujukan ke ruang epidural itu bisa dengan mudah dideteksi dengan observasi mula kerja yang cepat dari analgesia yang dalam seperti yang terjadi pada analgesia intratekal. Beberapa contoh regimen yang digunakan untuk analgesia epidural pada proses persalinan. Teknik analgesia pada persalinan di Royal University Hospital, dosis awal ya.
konsentrasi ropivacain itu 0,08% plus 2 mcg per mili fentanyl, volume bolus hingga 20 mili dalam dosis terbagi dalam 4 fraksi masing-masing 5 mili yang diberikan dalam waktu 5 menit hingga mencapai heal level yang diinginkan. Kemudian dosis rumatan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama CIEA 10-12 mili per jam. Kemudian yang kedua CIEA plus PCEA atau top up. CIEA itu 10-12 mili per jam. Kemudian PCEA bolus 5 mili, lockout 10 menit tanpa limit 4 jam. Kemudian CIEA plus PCEA itu CIEA 5 mili per jam, PCEA bolus 5 mili, lockout 10 menit tanpa limit 4 jam. Kemudian PCEA bolus 5 mili, lockout 10 menit tanpa limit 4 jam.